Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua ya. Jadi ini sorry lama nggak bikin konten karena ada kesibukan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang kapan sih pemberkasan itu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada kalian-kalian yang misal sudah lolos SKP. Nah, atau ya sudah menerka-nerka bahwa oh ini nih saya sudah kemungkinan peringkat 1 SKB kan sudah banyak ya di channel-channel lain atau di IG cara menghitung nilai SKD plus SKP. Nah, bagi Anda yang sudah lolos ke insya Allah jadi tahap SKP, nah selanjutnya itu adalah tahapan pemberkasan. Nah, di pemberkasan ini itu juga perlu Anda cermati ya, karena pemberkasan ini juga menentukan kapan sih waktu pemberkasan itu. Biasanya itu cukup lama. Jadi yang pengalaman saya pribadi, pengumuman final SKP dari BKD setempat atau BKN ya, itu memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan, bayangin. Dan setelah dari pengumuman atau itu juga masih belum ada. Jadi saya menunggu kurang lebih itu hampir 4 bulan sampai 5 bulan, bayangin. Jadi nanti mungkin setelah diumumkan ya, itu masih menunggu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan, bahkan hingga 2 bulan. Jadi anggap aja waktu yang anda istilahnya apa ya, nganggur lagi itu sekitar 4 bulan lagi, bayangin, dari jadwal Anda tes SKP. Nah, tapi nanti waktu pemberkasan ada info mendadak seperti itu cuma dikasih waktu 14 hari, bayangin. Jadi mulai sekarang persiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya itu memang jelas sekali digunakan. Seperti apa? Jadi seperti legalisir semua. Jadi baik KK, KTP, terus ijazah dari SD ya, dari SD sampai Anda perguruan terakhir yang Anda masuki formasi itu. Nah, kemudian akte kelahiran, lalu piagam kalau ada ya, di fotokopi saja sih, tapi kalau piagam nggak ini. Kemudian apa ya, udah yang terpenting itu terutama KK, KTP sama ya, KK, KTP, ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir, akta kelahiran, lalu mungkin kalau Anda sudah menikah itu ya fotokopi buku nikah, legalisir, sama fotokopi KTP istri lah juga dia legalisir ya. Itu paling enggak yang Anda siapkan, soalnya legalisir ijazah itu kan agak susah ya, bagi di masa pandemi. Jadi persiapkan aja mulai sekarang. Dan sebenarnya kalau Anda sudah pernah men-scan itu sebenarnya enggak apa-apa. Apakah diterima? Waktu itu saya pakai scanan semua sih, tapi di print ya. Jadi nanti hasil print outnya itu yang ditanda tangan, yang di bawah itu tetap ada cap yang seolah-olah itu legalisir, padahal itu print dari scanan. Sebenarnya tidak apa-apa karena sulit untuk membedakan antara scanan sama legalisir asli ya, karena Anda kalau menyimpan sebuah dokumen yang kemudian Anda legalisir, jarak 1 bulan atau 2 bulan itu pasti akan berubah. Akan ada sedikit perubahan di dokumen tersebut yang legalisir asli, pasti itu. Namanya aja kertas ya.
Jadi sama aja sebenarnya, entah itu Anda pakai scan-scanan atau pakai yang legalisasi. Kalau sudah ada scan-scanan sih saya anjurkan untuk pakai scanan saja, karena pengalaman saya pribadi sih nggak aman-aman saja lah. Nah, dari pemberkasan itu nanti cuma dikasih kurang lebih 2 mingguan lah ya, atau bisa lebih sih ya, bisa lebih cepat sih 1 minggu. Nah, ya Anda kalau sudah siap kan enak, tinggal cepat. Dan Anda perlu hati-hati tentang yang kemarin Anda itu ban PT, terutama legalisir ban PT. Kalau Anda belum punya, segera minta dari kampus atau dari teman Anda yang sudah punya. Jadi ban PT perguruan tinggi, akreditasinya apa. Nah, itu biasanya nanti itu apa namanya, akan jadi masalah di ban PT kalau misalnya Anda mendaftar masih komplot, tapi ternyata waktu Anda lulus ban PT Anda itu bukan A tapi masih B. Nah, itu bisa jadi catatan. Atau ternyata yang dibutuhkan itu yang kedua jurusan tuh, yang kedua itu teknik informatika, ternyata yang pendidikan Anda itu adalah sistem informasi. Nah, seperti itu bisa digagalkan. Saya ucapkan selamatlah kepada kalian-kalian yang sudah lolos atau jadi peringkat pertama SKP dan kemungkinan bisa menjadi lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Nanti setelah tahap pemberkasan itu nanti ada tahapan selanjutnya. Saya share video selanjutnya, yaitu kapan penerimaan SK, kemudian SPMT, kapan mulai tugas di instansi ya. Jadi tetap di channel saya, jangan lupa like dan subscribe ya jika ini bermanfaat. Insya Allah itu berasal dari pengalaman saya pribadi sebagai dokter gigi PNS CPNS tahun 2018, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi PNS ya di April 2019, tepat 1 tahun. Walaupun itu SK fungsional belum terima, jadi nanti akan saya share perkembangan selanjutnya tentang seputar CPNS dan sampai PNS gitu ya. Kalau Anda mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar ini. See you and sukses selalu guys. Oke guys, jadi ada yang lupa di video saya yang tadi. Jadi ada lagi berkas SKCK, surat sehat, sama surat rohani. Nah, ada lagi daerah Pemkab lain itu menambahkan surat kuning. Nah, tapi yang Anda siapkan mending 3 ini dulu aja ya. Dan hati-hati yang di SKCK itu namanya itu adalah keperluannya itu adalah untuk pemberkasan CPNS. Jadi berbeda ya. Nanti kalau Anda sudah menjadi PNS itu pun juga butuh SKCK lagi yang namanya pengangkatan PNS. Nah, jadi yang ini yakni ini ya, pemberkasan CPNS. Sama surat keterangan sehatnya itu kalau Anda cari aman yaitu di RSUD. Surat keterangan sehatnya ya. Jadi surat keterangan sehatnya itu di RSUD, terserah RSUD kabupaten atau provinsi. Di Stomo pun juga bisa, waktu itu saya di Stomo. Surat sehatnya bunyinya juga untuk pemberkasan CPNS. Lalu juga di surat sehat itu juga lengkap ya sama surat keterangan bebas narkoba. Nah itu kurang lebih biayanya 200.000 itu. Sama surat sehatnya 250 lah, 250.000. Itu sudah belum legalisir ya. Kalau nggak salah legalisir lengkap 4 itu nambahnya 30.000. Nah,
Jadi kemudian selanjutnya itu surat sehat rohani, itu biayanya kurang lebih 175 ya. Nah itu cara yang cepat ya, soalnya surat rohani itu Anda bisa juga nggak lolos. Jadi cari rumah sakit RSUD yang cepat, soalnya waktu itu benar-benar dikasih, kalau nggak salah cuma dikasih waktu 1 minggu untuk menyiapkan semua. Nah surat rohani itu ternyata susah, butuh 2 hari kerja. Cara yang waktu saya sampai ke RSUD Mojokerto karena dia 1 hari kerja bisa jadi. Nah, jadi perlu diwanti-wanti lah untuk yang ini surat rohani ya. Sudah lama itu pun juga masih tes, kalaupun gagal masih ngulang lagi gitu. Nah semua dokumen yang tadi saya sebutkan itu semua itu rangka 4 ya, jadi rangka 4. Jadi apa, perlu hati-hati lah untuk pemegasan ini karena waktunya mepet. Saya sampai juga bener-bener ya repot sih waktu itu, tapi ya itu jalannya lah. Namanya ini juga kita melatih kedisiplinan, melatih manajemen waktu untuk siap jadi abdi negara gitu ya. Oke guys, thank you ya, bye.